Perkenalkan, nama saya Maya Teresia dengan NIM C0D018015 dari kelas perpajakan F akan menjelaskan materi akuntansi pajak mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Piutang ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk utang, biasanya digolongkan ke dalam kelompok usaha dan piutang di luar usaha. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui WP, melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer. Agar dari pembukuan piutang dapat diperoleh keadaan mengenai saldo piutang, maka rekening piutang khususnya untuk keperluan fiskal harus dapat memberikan keterangan data sebagai berikut. Nama dan alamat lengkap debitur, jumlah piutang kepada masing-masing debitur, saat timbul maupun berkurangnya piutang, jenis piutang, hak penerimaan bunga, tanggal jatuh tempo piutang, jumlah piutang yang dapat dihapuskan, dan yang terakhir keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih piutang usaha. Piutang usaha terjadi akibat transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau jasa penyerahan jasa secara kredit. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Dalam usaha pelayanan jasa, piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilaksanakan. Pada umumnya, piutang seperti ini tidak disertai suatu surat-surat perjanjian yang formal. Akan tetapi, ada kalanya bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial, yaitu wesel tagih. Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar, sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan pada aset lain-lain. Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf H adalah sebagai berikut. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak terdagih debitur kecil. Piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti penjualan atau pengalihan barang atau jasa, sewa, penjaminan, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktik bisnis, harga yang dibebankan kepada pihak pembeli dapat menggunakan dengan harga yang tidak wajar, misalnya menjual aset dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga harta yang sejenis. Definisi harga wajar di sini adalah harga yang berlaku umum atau sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4, hubungan istimewa terjadi apabila kepemilikan atau penyertaan modal, adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, dan yang terakhir, adanya hubungan keluarga. Perlakuan pajak pada persediaan. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Menurut Will & Kwok, biaya angkut dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada FOB destination dan yang kedua ada FOB shipping point. Biaya angkut yang dibayar oleh pembeli akan menambah HPP yang dibeli, sedangkan biaya angkut yang dibayar oleh penjual akan dicatat dalam beban operasional pada laporan laba rugi. Apabila pembeli merasa tidak puas dengan keadaan barang yang dagangan yang dibelinya karena barang tersebut rusak atau cacat atau tidak sesuai dengan pesanan sehingga pembeli mengembalikan barang tersebut, maka hal ini akan dicatat dalam akun retur pembelian.
Sebaliknya, ketika pembeli mengembalikan barang dagang yang dibelinya kepada pihak penjual, maka atas transaksi tersebut oleh penjual dicatat dalam